Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua, terutama kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus setiap hari Minggu selalu bersama-sama dengan keluarga kita ketika kita beribadah kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan tidak ada bedanya kita beribadah di rumah masing-masing dengan beribadah di gedung gereja. Jadi Tuhan selalu memberkati ibadah kita yang kita tetap laksanakan di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Pada minggu yang kudus ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 dengan tema agar keadaanmu baik. Kita ambil dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelumnya kita akan mendengar dulu pujian Ku sembah Kau Yesus. Dengan segenap jiwa
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan selalu menjaga kami daripada virus yang sangat ganas ini, atau COVID-19, yang sudah menelan korban nyawa berjuta orang di seluruh dunia ini. Dan khususnya di Indonesia sudah banyak juga orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, Tuhanlah yang memberkati kami semua, menjaga kami. Dan Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memelihara hidup kami, memberkati kami, dan memberikan segala yang kami perlukan dalam kehidupan kami ini. Saat ini Tuhan, kami dapat sejenak di dalam keheningan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, membuka hati dan pikiran kami, menaruh firman-Mu di dalamnya agar tumbuh berbuah, dan kami berguna untuk kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu jam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita membaca firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia mundur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu.
Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah firman Tuhan menjadi dasar renungan bagi kita dengan tema agar keadaanmu baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keadaan hidupnya selalu baik. Dan yang kedua, agar umat Tuhan menghindari hal-hal yang merintangi untuk memperoleh keadaan yang baik tersebut. Sejak semula, Tuhan pemimpin hidup umatnya. Sepanjang sejarah umat Tuhan yang diceritakan dalam Alkitab, Tuhan selalu memimpin umatnya dan selalu memelihara mereka dengan tidak berkekurangan. Kondisi dunia yang bisa menghancurkan umatnya di masa yang akan datang telah diantisipasi Tuhan sehingga tidak akan membinasakan umatnya. Contohnya Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke saudagar Midian, yang akhirnya orang Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Mesir, seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Demikian dikatakan. Kejadian 37 ayat yang ke-28, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Oleh karena Yusuf dapat menjelaskan mimpi Firaun di Mesir, maka Yusuf diangkat menjadi kuasa atas seluruh negeri Mesir. Ini dikatakan di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai ayat yang ke-41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf ini menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Dan karena pada musim kekeringan di seluruh negeri Timur Tengah, semua membeli bahan pangan ke Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf, dan yang akhirnya saudara-saudara Yusuf dan bapaknya sendiri dibawa Yusuf dari Kanaan dan tinggal di Mesir, sehingga mereka tidak berkekurangan pangan.
Ini yang dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dikatakan oleh Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi mereka imani bahwa peristiwa Yusuf dijual dan sampai dibawa ke Mesir itu adalah rencana daripada Allah. Tetapi setelah Firaun yang mengangkat Yusuf mati, orang Israel yang berada di Mesir, mereka mengalami siksaan yang berat. Dan itu terjadi sampai 350 tahun. Orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka itu dijadikan sebagai budak, pekerja-pekerja di Mesir. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hambanya, yakni Nabi Musa, untuk membawa mereka kembali dari Mesir untuk menuju Kanaan. Demikianlah Tuhan selalu menunjukkan betapa Dia selalu memelihara umatnya dalam kehendaknya dan di dalam rencananya. Tuhan ingin agar keadaan umatnya selalu baik. Tema firman Tuhan kali ini bagi kita adalah agar keadaanmu baik. Ini kita dasari dari yang kita baca tadi, 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Ada 3 hal yang harus dilakukan agar memperoleh keadaan hidup yang baik. Berdasarkan firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14 tadi. Yang pertama adalah selalu bersandar kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam perikop ini dijelaskan tentang Raja Asa, yaitu Raja Yehuda pada waktu itu, atau Raja Israel bagian selatan yang beribu kota di Yerusalem. Pada permulaan pemerintahan Raja Asa ini sudah sangat baik, sebab dia selalu bersandar kepada Tuhan. Asa menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala, serta memerintahkan kepada rakyatnya agar mencari Tuhan dan mematuhi hukum-hukum Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan di negeri yang dipimpin oleh Raja Asa ini. Tetapi setelah Raja Asa hendak diserang Raja Baesa atau Raja Israel Utara, Raja Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Bahkan dia bersandar kepada Raja Ben-Hadad atau Raja Aram. Sehingga Raja Asa mengalami peperangan demi peperangan. Seperti yang dikatakan tadi di dalam bacaan kita 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9b. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak lagi mau setia dan bertekad untuk bersandar kepada Tuhan, hidupnya akan mengalami kesengsaraan. Sebab Tuhan tidak lagi melindungi dan memberkatinya. Tuhan membiarkannya jika ada yang mau menghancurkan hidupnya. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ini, bahwa orang seperti itu atau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia adalah orang yang terkutuk dan tidak lagi mengalami keadaan yang baik. Oleh karena itu, hindarilah hal seperti itu dan selalulah bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup diberkati Tuhan senantiasa. Seperti yang dikatakan juga di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan juga di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Hal yang kedua, yaitu selalu hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a tadi, di mana kita membaca tadi, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Maka kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a ini, jelas dikatakan bahwa Tuhan selalu aktif melihat dan mengawasi kehidupan ini, termasuk melihat dan mengawasi kehidupan seseorang. Jika seseorang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Dan juga keadaan Raja Asa dalam hal ini, negerinya diberkati oleh Tuhan ketika dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melakukan semua hukum-hukum Tuhan, dan juga mengajak semua masyarakatnya untuk melakukan hukum-hukum Tuhan tersebut. Sehingga kehidupan mereka, negeri mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan di negerinya, bahkan dikatakan keamanan di segala penjuru. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 itu. Bahwa Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi mereka disertai Tuhan, sehingga mereka pun juga bukan saja dijaga Tuhan keamanannya, tetapi Tuhan juga menyertai mereka menghalau suatu bangsa yang memiliki pasukan yang sangat banyak, yaitu Ethiopia, yang memiliki 1 juta orang tentaranya dan 300 kereta perangnya. Sedang pasukan Raja Asa
hanya 580 orang. Dan karena Tuhan menyertai Raja Asa, maka mereka itu dapat mengalahkan Ethiopia yang memiliki pasukan yang sangat besar. Dan itu juga diakui oleh Hanani, hamba Tuhan yang datang kepada Raja Asa. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat pasal 2 Tawarik 16 ayat 8 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Jadi hamba Tuhan Hanani pada waktu itu mengakui bahwa karena Asa bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan menyertainya untuk menghalau pasukan yang sangat besar, yaitu pasukan dari Ethiopia yang 1 juta orang dengan 300 kereta perang. Asa dapat mengalahkannya. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah hal utama untuk mendapatkan hidup dalam keadaan baik. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budinya. Kepadanya akan dilimpahi berkat daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang sering kita buka, namun kita tetap baca sekali lagi dengan ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, di mana banyak bonusnya. Di dalam ayat 16 juga dikatakan ada bonus bagi orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, yaitu dengan panjang umur akan diberikan Tuhan kepadanya, dan Tuhan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana wujudnya di zaman sekarang ini? Hidup orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dapat dilihat dari perilaku dan tindakannya, karakter hidupnya, yaitu dia selalu hidup dalam doa, dalam ibadah, dan selalu rajin membaca firman Tuhan, serta rajin untuk melayani Tuhan. Kemudian dia selalu memelihara imannya dalam kasih Kristus Yesus, dan tidak akan meninggalkan Yesus walau apapun yang terjadi. Kemudian orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan selalu menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan. Juga selalu mengarahkan diri kepada tujuan hidup sempurna di dalam Yesus, yaitu hidup yang kekal. Dan kemudian tidak lagi hidup secara duniawi, atau dia tidak lagi hal-hal duniawi ini yang menjadi tujuannya, tetapi tujuannya semata-mata hanya hidup di dalam Yesus. Tujuannya semata-mata adalah hidup untuk memperoleh berkat surgawi, yaitu hidup yang kekal. Jadi orang yang hidup seperti ini akan dijaga oleh Tuhan. Dia akan dipelihara oleh Tuhan, serta juga akan diberkati oleh Tuhan. Itulah
hidup orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang baik adalah selalu menuruti nasihat Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Seperti yang kita baca tadi ayat 7 sampai 12. Asa Raja Yehuda tidak mau mendengar lagi nasihat Tuhan melalui hamba Tuhan pada waktu itu, yakni Hanani. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-7. Dan bahkan memenjarakannya. Hamba Tuhan ini dipenjarakan oleh Raja Asa. Dan Raja Asa merasa sakit hati terhadap adanya nasihat daripada hamba Tuhan Hanani ini. Apa yang terjadi atau apa akibatnya kepada Raja Asa? Karena dia tidak mendengar nasihat hamba Tuhan Hanani ini. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 12 dikatakan demikian. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dan ayat selanjutnya Asa sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4 mengatakan agar bapak-bapak selalu mendidik anak-anaknya di dalam nasihat Tuhan. Dan dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan bahwa tujuan nasihat itu adalah kasih. Coba kita membaca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi orang menasihati seseorang dengan firman Tuhan, terutama hamba Tuhan yang menasihati seseorang, oleh karena Tuhan memakai dia untuk menasihati orang yang dinasihati tersebut agar berubah hidupnya, agar hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, agar menjauhkan diri dari dosa dan dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Tujuan daripada nasihat itu ialah supaya orang itu baik keadaannya. Dan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Allah menasihati umatnya melalui mereka atau melalui dia sebagai hamba Tuhan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukannya menasihati umat Tuhan supaya tidak hidup di dalam kejahatan, supaya tidak hidup dalam dosa. Itu adalah mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya umat Tuhan itu diberkati Tuhan hidup dalam keadaan baik. Dan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Rasul Petrus ini menasihati orang yang percaya di dalam Yesus
agar mereka memiliki cara hidup yang baik sesuai ajaran Yesus, sehingga orang lain memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mau mendengar dan melakukan nasihat hamba-hamba Tuhan, mereka akan beroleh hidup yang baik di hadapan Tuhan. Dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dijaga oleh Tuhan. Serta Tuhan akan mengaruniakan segala yang baik kepada mereka. Bahkan terutama hidup yang kekal. Ketika hal yang sudah dijelaskan inilah sebagai acuan kita agar kita semua memperoleh keadaan yang baik dalam hidup kita. Ketika hal itu yang sudah dinyatakan tadi adalah pertama, selalu bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, selalu hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah selalu menuruti nasihat Tuhan melalui para hambanya. Jadi jika kita melakukan ketiga hal ini, maka Tuhan akan selalu memberkati kita dan mengaruniakan segala yang baik bagi kita, baik waktu kita hidup di dunia ini maupun setelah kita tidak lagi di dunia ini, tetapi di tempat abadi bersama Tuhan Yesus di surga, yang mana di sana hanya ada segala yang baik. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa melaksanakan ketiga hal yang kami renungkan pada saat ini, yaitu selalu bersandar kepada Tuhan, selalu hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, selalu menuruti nasihat Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, sehingga hidup kami semua akan menjadi baik dan segala berkat-berkat yang baik dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan memberkati kami semua, memberkati umat-Mu, dan memberkati segala usaha dan pekerjaan umat-Mu semua. Begitu juga yang belum mendapat pekerjaan, mereka mungkin ingin berusaha. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan membuka jalan, sehingga semua umat-Mu, semua diberkati, semua bekerja. Bahkan ada yang ingin berusaha, Tuhan membuka jalan, sehingga mereka bisa berusaha, mendapatkan penghasilan, terutama di musim yang sangat sulit sekarang ini, musim pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkatilah semua umat-Mu dengan rezeki yang baik. Apa saja yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di dalam mencari nafkah, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan membuat semua usaha mereka berhasil. Dagangan mereka selalu mendapat untung. Pekerjaan mereka selalu mendapat rezeki yang baik, mendapat karir yang baik, sehingga mereka semua dapat memuji memuliakan nama-Mu dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Berkatilah anak-anak yang sekolah, berilah hikmat kepintaran, berkati mereka mengerjakan soal-soal secara online, dan Tuhan juga memberkati hidup masa depan mereka semua. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah Tuhan anak yang masih balita, yang baru lahir, bahkan yang masih di kandungan mamanya, supaya semuanya ya Tuhan menjadi anak-anak atau generasi yang menyenangkan hati Tuhan, generasi yang dipakai Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami serahkan mereka semua kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kekuatan yang berlimpah, menjamah dan menyembuhkan mereka semua, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami virus atau COVID-19 ini, yang sampai mereka masih tetap berada di ICU rumah sakit,
dengan segala peralatan-peralatan dan semua pengobatan dan semua usaha para medis. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya semua alat-alat itu dan semua obat-obat bahkan kuasa Tuhan akan menyembuhkan mereka sehingga semuanya akan pulang ke rumah dengan sembuh dan sehat sehingga semuanya memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan khususnya Menteri Kesehatan kami, dan juga yang diberi tugas oleh pemerintahan kami, itu gugus tugas untuk COVID-19 ini, supaya semuanya bekerja sama agar virus ini semakin hari semakin menurun dan semakin hari juga semakin banyak yang sembuh, baik yang di rumah sakit yang sudah diisolasi maupun yang masih di tempat isolasi mandiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk para medis, para hamba-hamba Tuhan, yaitu para dokter, perawat, dan semuanya yang ikut di dalam mengurusi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit. Tuhanlah yang luar biasa, hikmat kepintaran. Jaga mereka semua Tuhan, supaya mereka selalu baik dan sehat, sehingga mereka bisa bekerja untuk mereka menjadi saluran kesembuhan dari Tuhan bagi saudara-saudara yang sakit di rumah sakit oleh karena virus atau COVID-19 ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu program besar pemerintahan kami, supaya terhindar daripada resesi. Berkatilah Tuhan, supaya negara kami ini benar-benar selamat dari segala yang dibuat tidak baik oleh virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan berkati pelayanan kami di gereja Tuhan, supaya terus berlangsung dengan baik. Dan khususnya umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Supaya tidak ada yang malas, supaya tidak ada yang acuh tak acuh, supaya tidak ada yang menyepelekan. Tuhan sedang berbicara kepada seluruh umat Tuhan di dunia ini, bahwa ketika terjadi hal seperti ini, Tuhan memasuki rumah demi rumah ketika mereka beribadah kepada-Mu dan memberkati mereka semua. Sehingga dengan demikian tidak ada yang mencela, tidak ada yang meremehkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Tuhan juga yang memberkati seluruhnya rencana-rencana yang baik dari pemerintahan kami untuk mengadakan vaksin, yaitu satu bentuk untuk perlawanan virus COVID-19 ini dengan kekuatan fisik, daya tahan tubuh yang baik, sehingga virus ini tidak bisa untuk memasuki kehidupan setiap masyarakat di Indonesia ini. Tuhan berkatilah supaya vaksin-vaksin yang dibuat di Indonesia ini itu bisa dipergunakan, dengan itu semua mendapatkan kekebalan sehingga virus tidak bisa lagi memasuki manusia di Indonesia ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berkatilah program ini sampai terwujud dengan baik Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya kepada-Mu. Biarlah hari besok, hari depan menjadi hari yang baik. Dan oleh karena itu Tuhan berkati kami, jagalah kami, berikanlah segala yang baik bagi kami, rezeki dan segala berkat-berkat yang kami perlukan untuk hidup kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Sekali lagi kami berdoa, jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit penyakit dan mereka ada di rumah masing-masing. Demikian juga yang ada di rumah sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan semuanya. Dengan kasih, dengan karunia-Mu, dengan kuasa-Mu.
Inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dan kita akan mendengar kembali satu pujian lagi, yaitu Tuhan adalah Gembalaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.